Baik lagi di YouTube-nya Traders Family hari ini ya sama Pak Tito sama. Tapi hari ini menjadi penting karena persisnya sebenarnya saya pengen syuting sama Bapak hari ini karena tadi siang menuju sore kita baru meeting tim manajemen. Siang menuju sore sampai malam. Iya benar. Ada yang lengket di kuping saya dari hasil meeting tadi, Pak. Apaan? Salah satu tim yang menganalisa ngasih laporan tadi bahwa 90% lebih pengguna aplikasi kita, yaitu teman-teman analis, ini langsung Iya. 90% lebih teman-teman yang menggunakan aplikasi itu masih melakukan yang namanya sampai target stop. Iya. Ini lengket di kuping saya, cuman tadi pas meeting saya bingung kok Pak Tito diem doang ya. Kan saya udah tahu. Tahu, cuman kan ini kayak seru aja buat diobrolin gitu loh. Ini maksudnya kenapa seru? Buat saya nggak seru. Serunya itu karena kalau dari kacamata saya ini sesuatu yang kita udah obrolin berkali-kali di banyak video. Begitu saya dengar angka 90% lebih, kaget saya asli. Kalau saya enggak, karena itu udah kita prediksi sejak awal. Cuman saya nggak nyangka aja angkanya 90. Jangan salah Bil, gini. Orang kalau di forex, trading forex, itu yang berhasil profit paling cuma 5%. Iya sih. Angka kita lebih gede, 10%. yang 90% itu tetap ngawur-ngawuran. Iya. Oke, tapi kan tetap masalah. Enggak. Maksudnya untuk Bapak yang udah ngomong berkali-kali loh, maksudnya niatan itu kita bikin kan supaya case itu, penyakit itu kalau bisa meredam gitu loh. Iya, tapi yang akan benar-benar mendengarkan dan mulai mau merubah pasti hanya minoritas. Jadi saya nggak kaget, saya nggak gimana-gimana, udah tahu sejak awal. Target saya justru sama yang minoritas. Oke lah kalau begitu Bapak ngomongnya. Tapi nih kita anggap ada sebagian kecil di antara 90% itu tadi, 90-an% itu tadi mungkin pengen berubah mungkin. Untuk ngerubah itu kan nggak gampang pastinya. Mereka ada balik lagi kita proses belajar ngikutin apa yang selama ini Bapak omongin. Ya. Menurut Bapak, mumpung kita kemarin baru bahas, masih mungkin nggak teman-teman itu buat belajar kembali ke cara yang benar dan ikutin step yang udah kita kasih tahu selama ini? Sangat mungkin. Semua kembali ke orangnya. Masih mungkin. Gini, balik lagi ya. Kita bicara sama yang 90%. Kenapa saya santai-santai aja, saya setengahnya ya bodoh-bodoh amat lah udah. Iya sih, Ya dari kan? ekspresinya gitu emang. Karena kita mau ngomong sampai berbusa-busa kayak apapun juga, kalau dari merekanya nggak ada keinginan, Terus. kita yang jadi gila. Bener Bener gak sih? Bapak sih. Bener capek kan? ngomong. Bener. Justru target saya, harapan saya justru sama yang 10%-nya. Tapi kan kalau kita ngomong 10% ini kan kesannya kayak sedikit gitu ya. Tapi ada di antara 10% ini kan ada macam-macam case-nya. Ada yang baru belajar, ada yang di tengah jalan, ada yang kita nggak tahu dia udah di level mana, mungkin lagi naik turun, Ada atau yang gelas mungkin penuh. ada yang gelas penuh, udah tumpah ruah tuh udah gimana coba. Nggak gimana-gimana. Ada banyak cara, mungkin nggak bisa pakai satu cara buat nanggulangin yang sisa sekian persen ini gitu loh. Enggak. Sekarang bukan soal caranya dulu. Bukan soal caranya dulu. Karena kalau cara dari kita sama-sama aja. Iya sih kan? kalau itu ya. Dari sisi merekanya dulu. Apanya dulu nih? Iya, ya itu mau dengerin apa enggak? Oke. Punya keinginan apa enggak? Punya tujuan atau enggak? Itunya dulu, kembali ke mereka. Iya. Kalau emang ada keinginan, ada tujuan, ya sudah. Langkahnya tetap sama. Langkahnya tetap sama sih. Lakuinlah yang minoritas orang lakuin. Karena mayoritas orang akan, ribet, susah, itu. Iya benar. Yang minoritas nggak banyak ngeluh di depan. Iya sih. Dan kita udah ngomong berkali-kali sejak dulu. Yang nurut duluan, nuai hasil duluan. Bener dong? Tapi gini, saya punya pembanding yang cukup jauh nih. Bahkan Pak, dari meeting tadi, yang udah di level atas tuh banyak Pak. Yang kayak gitu. Bapak bilang, kalau tetap ngikutin, malah mungkin lebih cepat tadi kan. Buktinya yang level atas, yang kayak begitu, nggak nuai hasil kan?
Enggak. Hasil apa? Cash out. Alah. Berapa sih hasilnya? Ya. Ayo. Iya sih. Terus belum kelar. Gini, ada yang udah sampai di level atas. Ya kita anggaplah atas lah, beberapa level di atas. Kalau Bapak masih yakin sama yang 10% tadi, kalau mungkin salah sekian dari beberapa persen itu tadi, orang baru pada mulai gimana? Yang ini berada di atas. Bagus. Kok malah bagus sih? Repot dong. Loh, ini sekarang kita ngomong-ngomong vulgar aja ya. Kita ngomong by data. Boleh. Ya kan? Boleh, keluarin aja, Pak. Yang di level atas emang semua portofolionya bagus. Oh enggak, kalau itu enggak. Level boleh di atas. Iya benar. Grafiknya begini. Iya kan? Nggak mau nurut ya, Iya. grafiknya menurut. Bayangin orang yang baru mulai. Masih kosong nih grafiknya. Sejak pertama bisa dibentuk sedemikian rupa menjadi bagus. Iya. Grafik portofolionya. Iya. Bener dong? Iya. Sementara yang di atas yang modelnya dari dulu nggak mau nurut, ntar naik, turun lagi, ntar naik, turun lagi, ntar naik, turun lagi. Iya, benar. Susah untuk nuai hasil. Susah. Sampai detik ini nggak nuai hasil, saya yakin. Bener gak sih? Ih, ngerasanya, saya udah cash out ya bulan sekian, Ya, udah kalau nuai itu- hasil. Kalau itu dianggap hasil silakan. Lah pasti kalau Bapak ngomong gitu, pertanyaannya akan dibalikin. Emang hasilnya mau kayak gimana lagi? Kita Kita kan udah menghasilkan. Versi mereka pasti begitu dong. Aduh, mau ngomong hasilnya gimana lagi? Udah pada lihat loh, ada beberapa channel subscribernya bikin ngiri, bener gak sih? Nah, pengen kan? Ya. Ada yang pemegang rekor subscriber waktu itu sampai 300-an. Ya. Itu semua masih jumlah yang sangat kecil. Iya sih. Berbanding dengan apa yang akan kita lakukan di tahun ini. Nah, Bapak namanya cari masalah kalau ngomong gitu. Kenapa? Jadinya kan ada pertanyaan baru. Emang apa yang kita lakukan hubungannya apa? Sehingga Bapak bilang yang 300 tadi itu kecil. Hubungannya sama yang kita bahas di awal tahun. Nah, soal rencana besar kita, ini waktunya analis benar-benar menuai hasil, hasil yang benar-benar besar, gitu kan. Udah nggak usah ngomong cuma 100-200 subscriber deh. Oke. Bunyi 1000 pun jadi mungkin kali ini. Jadi mungkin Jadi mungkin. buat yang bermulai. Buat yang baru mulai, jadi lebih mungkin. Jadi lebih mudah. Jadi kok jadi lebih mungkin sih? Tadi karena saya bilang, karena portofolionya sejak awal bisa benar-benar bagus. Kalau udah tahu jelas tujuan awalnya bahwa oke, kan tahun ini adalah tahun besarnya, tahun depan bahkan semakin besar lagi. Iya. Sejak awal saya perhatikan portofolio saya jangan sampai rusak. Iya. Yang kuncinya portofolio rusak cuma satu, drawdown. Iya. Nggak ada lain. Iya. Benar dong? Selama di dalam portofolionya nggak ada drawdown yang cukup besar, artinya portofolionya bagus. Selama portofolionya bagus, pasti nuai hasil, pasti panen. Iya sih. Benar. Nah, tinggal kita bicara sekarang sama yang baru mau memulai. Nah, gini. Benar dong? Baru mau memulai. Mungkin mikir, aduh yang level-level atas udah duluan, aduh ketinggalan, aduh akan diambil mereka semua. Enggak. Oke. Jelasin, Pak. Karena pada akhirnya kita bicara semuanya jangka panjang. Pada akhirnya kita semua bicara konsistensi. Nah, saya demen nih gini nih. Benar dong? Benar. Dan pada akhirnya semua orang melihatnya portofolio. Pada akhirnya Itulah sejak awal kita wanti-wantinya portofolio. Nah, pada yang gini-gini itu ya. itu apa tuh? Roller coaster gitu. Iya, itu kayak di rumah sakit lah ya. Iya. Tapi Pak, saya kepikiran sebenarnya waktu disebutkan angka 90% yang lebih itu ya. Iya. Ini baik lagi nih, saya tarik sama pembahasan kita yang kemarin sebenarnya. Kepikiran. Mungkin nggak sih sebenarnya? Karena angkanya gede banget ya. Karena angkanya gede banget, jadi saya punya pemikiran bahwa mungkin nggak ya ini terjadi kayak gini karena sebagian besar orang nyemplung masuk ke dalam aplikasi ataupun industri ini itu karena kebanyakan learning by doing. Seperti pembahasan kemarin. Iya, Emang. mungkin nggak? Emang. Makanya kita bilang dari awal udah kita prediksi. Iya sih. Kalau yang baru mau memulai udah tahu bahwa oh ya udah berarti saya belajarnya urutan aja sesuai selama ini yang kita anjurkan. Jadinya lebih cepat. Kan kita bilang kemarin rute tercepat bukan terpendek. Iya sih. Benar dong? Iya, Sekarang kita bahas lebih detail deh dengan contoh konkret. Oke. Orang bilang kayak gitu lama.
Kita sama-sama ngomong metode. Metode. Metode nih. Ini paling seneng nih pas Ya metode kan? nih. Ngomong sama-sama ngomong metode, yang satu udah langsung pakai aja. Iya. Learning by doing, double top. Oh, SLS 100 pips kali ya. Iya, iya, Ya kan? iya. Oh bener nih, profit, loss. Iya. Kurang gede kayaknya 200 pips deh. Oh iya, cepet banget tuh biasanya. Bener kan? Iya, iya, iya. Trading atau analisa loss. Hmm. Kayaknya 300 kali ya. Iya. Terus aja begitu udah sampai 300, 100 bener, 150 berarti ini pas nih. Iya. Terus aja yang isinya trial and error, Iya. ya kan coba. Iya. Yang akan berujung adalah begitu ketemu consecutive loss, titiknya akan selalu saat consecutive loss. Heeh. Selalu ragu, ini kenapa ya? Apa harusnya 200 pips ya? Apa harusnya 250 ya? Apa harusnya 300 ya? Iya. Kok loss lagi ya? Oh salah di mana ya? Iya, iya, iya. Gitu loh. Iya, iya. Nggak pernah punya keyakinan sama metodenya. Ujung-ujungnya dia minta metode baru. Ujungnya minta metode baru. Iya. Berapa tahun tuh? Bener. Bener dong? Iya, 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 iya. Bandingin sama yang baru memulai. Hmm. Oh baru memulai. Urutan pertama belajarnya apa? Backtest. Iya. Ya kan? Iya. Urutan backtest gimana? Oh, nonton video, saya capek jelasin. Banyak kalau itu. Panjang banget kalau Iya, itu. iya, iya, Itu iya. udah ada sesinya sendiri. Dinikmatin aja kalau yang itu. Iya. Iya, iya. Urutannya udah ada di video Iya, itu, dari setuju. cari polanya dan seterusnya lah. Oke. Ya kan? Dah, selesai dong. Ya. Sekarang ngomong yang satu nih learning by doing, udah malang melintang, metode dikit langsung hajar. Iya. Metode dikit langsung hajar. Dar-der-dor tuh kalau Iya. yang itu tuh. Akhirnya ngerasanya, oh saya urusannya karena saya nggak disiplin, urusannya karena saya serakah, urusannya karena saya ketakutan, urusannya ini. Yang mau dipelajarin apa sih? Iya, dan jadinya sebenarnya kesannya waktu mereka menyimpulkan kayak gitu tuh kayak asumsi pribadi aja gitu. Betul. Ya kan? Karena berdasarkan hal yang baru dialamin, itu dipetik pelajarannya. Iya. Oh, saya harus belajar jangan serakah. Benar. Oh, saya harus belajar jangan ini, jangan. Benar. Itu mempelajari segala hal Iya. secara bersamaan. Artinya, Ah, iya, iya, iya. tanpa iya. semua orang sadar. Iya. Benar kan? Iya, iya, iya. Kita bandingin sama lagi nih, sama yang belajarnya berurutan. Benar. Ya kan? Urusan metode selesai dari backtest. Ya. Sekarang saatnya belajar disiplin. Benar kan? Satu nih ya. Satu-satunya. Satu-satu. Belajar disiplin nih masuk nih. Iya, nggak usah ngomong latihan mental mau ketemu apa sih, ketemu singa. Kan gitu. Iya, iya, iya. Iya. Belajar disiplin. Belajar disiplin gimana? Mengacu sama data backtest. Ya. Nggak ada momen nggak masuk. Nah. TPSL ikutin data backtest. Silahkan dah tuh. Bener dong? Benar. Emang udah ketemu consecutive loss-nya ya sudah. Iya, iya. Terus iya. itu akan begini toh yang namanya disiplin. Iya, sanggup gak disiplin di situ dulu nih? Iya. Begini toh rasanya disiplin. Ya. Ya kan? Iya, Jadi iya, iya. sejak awal tahu bahwa waktu awal saya belajar tujuannya dapat metode. Iya. Makanya saya backtest. Iya, iya, iya. Yang kedua sekarang saya belajar tujuannya disiplin. Benar. Makanya dengan alasan apapun saya nggak boleh nyari-nyari momen. Dengan alasan apapun saya nggak boleh ngerubah metode. Dengan alasan apapun saya nggak boleh ngerubah SL saya. Dengan alasan apapun saya nggak boleh ngerubah TP saya. Karena yang saya lagi latih adalah disiplin. Itu kalau bisa gitu jempol gede, itu yang banyak tadi tuh dengan alasan apapun itu. Itu jauh lebih mudah loh. Iya, Sebenarnya. setuju. Tapi keren aja kalau ada yang bener-bener kita bisa lihat kayak gitu loh. Ada sih. Ada. Justru karena itu maksudnya. Tim trader kita. Iya. Nggak, Ya tapi itu sebagian benar. kita mulai lihat lah arahnya mulai ke situ. Iya, maksudnya apa yang lagi mau kita pelajarin, apa yang lagi mau kita cari rasanya. Iya, Ya kan? iya. Kalau lagi mau cari rasanya disiplin, inilah rasanya disiplin. Iya. Udah nggak usah cari rasa yang lain-lain. Benar. Ya kan? Nggak usah cari rasanya mengatur money management. Iya. Nggak usah cari rasanya frustasi medal call. Saya tahu. Dari awal tuh yang mereka cari tuh merasakan yang namanya profit. Ya itu. Nanti profit akan datang. Iya, Dengan sendirinya. Benar, ya. Udah dong. Udah ngomong disiplin, beres nih. Oh begini tuh rasanya disiplin. Ternyata seringkali kita gregetan gitu Iya. kan. Mau masuk market. Iya. Tapi nggak dikasih. Nggak dikasih. Akhirnya, Paham tuh. akhirnya akan benar paham. Oh ini toh disiplin. Harus sampai paham ya. Paham. Benar. Jangan loncat. Itu bahkan waktu berapa lama masing-masing orang beda-beda. Oke. Tergantung masing-masing metode. Momentumnya serba sering keluar. Ya dong? Ya. Baru sekarang kita bicara latihan mental. Nah, Ya kan? ini lain lagi nih. Latihan mental, ngomong berbaliknya sama data backtest lagi sama kedisiplinannya lagi. Belakang tuh. Iya. Iya. Orang ngomong mental kan, waduh, iya karena saya serakah, karena saya takut. Sekarang saya harus berani comeback, saya harus berani hadapin market, saya harus berani. Bahkan orang bilang harus berani cut loss, salah bullshit. Alhamdulillah.
Acuannya dari mana? Iya, Ya kan? Dari latihan mental, oke. Menghadapi market. Iya. Kan? Tanpa sengaja kemarin udah loh. Iya, itu ngaruhnya banyak banget lagi. Nungguin momen kan? Iya. Nggak bisa intervensi kan? Iya. Nggak boleh serakah. Tanpa sengaja udah loh kemarin. Iya, benar. Mau nambah lagi. Iya. Ya, mau nambah metode, nambah pecat-pecat sembarangan, ngasih istilah sembarangan. Seenggaknya itu akan terjadi. Iya. Akan dilakuin. Iya. Seenggaknya kali ini dapat pelajaran barunya cukup 1. Benar. Beda tuh. Beda. Jauh beda tuh. Jauh beda. Iya, setuju saya. Karena begitu salah sedikit, oh iya disiplinnya. Iya. Disiplinnya masih melekat. Karena yang kemarin udah ngerasain. Iya. Iya. Jauh lah Pak kalau itu Pak. Pada akhirnya siapa lebih cepat? Yang udah tahunan, malang melintang. Iya. Ya kan? Sama saya yang baru mulai. Ini cepet itu sih. Lebih cepat. Asal bener ya. Iya. Asal bener. Dan itu saya berani garanti 1000%, 1100% kalau perlu. Bener, 1100% ngeri bener ini. Bener. Karena terus terang teman-teman, saya itu tipe orang yang ya kemarin dia bilang saya bisa ini bisa itu. Iya. Dan kalau lagi belajar cepat, sebenarnya belajarnya nggak cepat. Proses belajar saya, cara belajar saya itu lambat. Caranya loh ya. Iya. Karena saya maunya belajar satu. Karena kemarin saya bilang kan, saya belajar satu, saya praktekin sampai saya benar dapat feel-nya. Benar. Benar dong? Iya. Oh begini toh feel-nya. Satu-satu sih ya Bang. Belajar lagi yang kedua. Sampai saya benar dapat feel-nya. Oh begini feel-nya. Kesannya lambat. Kesannya lambat. Sampai Kesannya saya tinggal-tinggal sama orang. Benar. Tapi hasil akhirnya gitu. Hasil akhirnya sekali saya benar nguasain apa yang saya mau pelajarin. Dan saya udah benar kuasain. Lari saya paling kencang dibanding semua orang. Iya lagi. Pada akhirnya orang kan ngerasa saya belajarnya cepet. Iya. Kok bisa cepet ya? Pasti gitu sih pertanyaannya. Iya. Bener kan? Bener. Iya. Gitu loh. Bocoran. Ini bocoran aja. Apaan tuh? Waktu Bill mungkin juga nggak tahu. Kayaknya tahu sih, pernah denger sih. Yang mana dulu? Waktu saya baru belajar naik moge. Oh, tahu. Saya baru belajar naik moge. Pertama kali punya moge. Ya. Motornya berat. Iya. Powernya besar banget. Iya kaget lah pasti. Belajar lagi dong kita. Belajar lagi, nggak mungkin ya. Saya meluangkan setiap hari. Setiap hari saya hanya untuk belajar gas dan rem. Mengatur gas dan rem. Iya. Saya belajar itu 2 jam setiap hari. Benar. Melewati jalan yang sama. Iya. Kalau itu banyak saksi sih. Selama 2 minggu. Iya benar. Jadi bayangin. Iya. 2 minggu saya cuma nggak tarik. Terus. Iya kebayang. Kurang bosen apa. Semua orang juga bilang, alah kurang kerjaan. Saya sih bosen sih. Lama. Alah mau ngapain sih? Iya. Gitu kan? Iya. Udah beraniin aja, udah gas aja, mana bisa. Nggak bisa, Bapak nggak bisa begitu. 2 minggu berikutnya. Iya. 2 minggu berikutnya, saya mulai belajar belok. Iya, bener lagi. Selama 2 minggu, setiap malam 2 jam di jalanan yang sama, di rute yang sama. Benar. Belok kiri, belok kanan. Belok kiri, belok entah berapa puluh kali itu. Iya sih. Dalam sehari. Bapak banget itu. Bapak banget itu. Ya itu. Tapi tahu-tahu saya nongol lagi entah berapa hari kemudian, seminggu kemudian. Wih, cepet amat ya dia belajar ya, kok udah bisa kayak begitu? Iya, di banyak hal sih kayak gitu. Iya, orang nggak tahu aja apa yang saya lakuin. Iya. Iya sih, banyak saksi lagi, susah diceritain tapi ya emang begitu yang kita lihat teman-teman. Iya, begitulah. Iya, at least itu bisa, ya gampangnya saya ngomong bisa jadi acuan buat teman-teman yang baru mulai kali ya. Iya, karena tetap akan ada kesempatan yang sama gitu loh. Kesempatannya selalu sama. Iya. Yang beda kemauannya. Nah itu karena penting. kemauan saya sebesar itu, tekad saya sebesar itu, tujuan saya jelas. Iya. Ya kan? Yang saya lakuin ya melebihi mayoritas orang akhirnya. Tapi gini Pak, bisa nggak biar apa ya? Yang mungkin baru akan mulai biar lebih semangat gitu loh Pak, biar lebih menggebu-gebu gitu loh Pak. Tadi kan kita sempat ngomong ya kan, bahwa nanti hasilnya tuh yang sekarang mah kecil, nanti sih. Bisa nggak dikasih dikit aja gitu? Saya kan tahu, cuman teman-teman nggak tahu. Nggak bisa. Pirit dulu dikit gitu langsung nggak bisa gitu. Pokoknya bentar lagi. Iya. Pokoknya bentar lagi hasilnya signifikan banget. Iya. Gitu kan. Mulai belakangan belajarnya lebih lambat, nggak usah khawatir
Karena cepat atau lambat nggak pengaruh, yang penting bergerak. Ya. Intinya kalau saya sih ini biar semangat kali ya. Yang Bapak bilang tadi, yang selama ini teman-teman lihat di aplikasi itu kecil ya. Satu itu. Iya. Yang kedua tadi Bill udah bocorin di depan. 90% ngawur. Iya. Takut apa? Iya. Tinggal teman-teman yang baru mau mulai aja nih, balik lagi. It's now or never and change your life. Bye.